Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali nih kepada dua AA Ari dan Atiro. Ya. Di mana Harbolkum Hari Belanja Online Produk UMKM edisi November 2024. Jangan lupa tagline-nya ya seperti biasa. Ojo klalen tuku produk UMKM saben tanggal siji. Nah ini diinget-inget nih, nanti yang mau dapat souvenir nih. Apa aja tadi akronimnya, terus apa tagline-nya ya. Karena kali ini seperti biasa bertabur hadiah baik di mall UKM-nya maupun di kantor ya, bagi para pembelanja. Bagi para pembelanja. Nah, kali ini kita seperti biasa juga akan mereview ya Kak Atiro ya. Kita nanti ada dua kegiatan nih Bu. Yang pertama kita akan mereview beberapa produk yang sebelumnya belum pernah kita review nih. Iya, karena yang kemarin itu terus. Ya, nah, para UKM-nya protes ya. Kok produk saya belum muncul nih. Terus yang kedua nanti kita akan mewawancarai berkenalan ya, dengan Bu, bapak kita, nih yang masih baru di Kota Cirebon, baru saja datang. Penggantinya Ibu Nirmala ya Bu. Iya. Penerus Harbolkum. Penerus Harbolkum untuk kedepannya akan seperti apa ya Bu ya? Iya, seperti apa? Karena selama ini kan sudah berkelanjutan, berkesinambungan ya. Kan di awalnya kita memang tujuannya kita gajian di tanggal 1. Kita juga pengen para UMKM ini gajian juga di tanggal 1 ya. Jadi kita laksanakan terus-menerus ya, kita bertahan. Semoga berkah ya Neng ya, apa yang kita belanjakan. Baiklah, kayaknya kita minta ini Kak Agung, kameramen untuk mencari bapak kita nih Neng. Bapak kita siapa ini? Baik Kak Agung, tadi tamu baru kita di sebelah mana ya Kak ya? Bisa pinjam ini Kak? Nah. Nah kita kenalan dulu nih para kawan pajak UMKM. Mohon maaf Pak, dipakai dulu. Ya. Kawan pajak, sobat UMKM, perkenalkan ini Bapak kami yang baru, Kepala Kantor Pajak Cirebon 1, Bapak Bambang Sutrisno. Nah, begini Pak Bambang, kami sudah setiap tahun melaksanakan Harbolkum ya Pak ya, Hari Belanja Online Produk UMKM. Iya, setiap bulan Pak. Jadi awalnya itu ya kita gajian tanggal 1 supaya UMKM juga merasakan gajian juga. Ya. Nah, ini sudah kita laksanakan berkelanjutan, berkesinambungan setiap bulannya Pak. Nah, kira-kira harapan Bapak untuk Harbolkum berikutnya, apakah mungkin berkelanjutan seperti apa atau cukup atau bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Ari. Teman-teman pajak ya? Sobat UKM juga ini Pak pada UMKM, melihat ya. Teman-teman pajak yang sedang kawan pajak ya. Ini pertama kali saya diajak teman-teman KPP Pratama Cirebon 1 di Mall UMKM. Tadinya pemikiran saya sederhana, setelah saya masuk sini luar biasa. Wah gitu Pak ya. Wah itu saya lihat ada gombyok itu ya namanya. Ya, memang ini baru satu-satunya di Indonesia Pak. Iya. Terus produknya juga luar biasa, mulai dari makanan camilan, terus ada dari bakso juga, produk-produk kerajinan. Terus ini saya juga mengambil ini gantungan kunci, luar biasa lengkap sekali. Makanya cocok lah kalau namanya mall. Nah, ini saya senang sekali, ternyata sudah berjalan cukup lama. Mau ulang tahun yang sudah ulang tahun yang kedua ya? Yang kedua. Yang kedua. Kayaknya akan ulang tahun terus nih. Iya, semoga iya. Ulang tahun terus. Saya juga lihat ini senang juga, makanya saya kelihatannya ini bisa terus berjalan nih. Semoga seterusnya lah sampai sampai nggak ada henti-hentinya gitu loh. Iya, semoga Pak ya. Ini juga ya kita berbagi gajian kita tadi ya, Mbak Arya, gajian dengan teman-teman UMKM. Ya ini kita juga dari pajak juga istilahnya bergabung dengan mereka. Ya, sedikit nanti mungkin ada sosialisasi kita dikit ya Bu. Iya, Pak. Iya. Saling-saling mengingatkan lah kita. Iya. Tapi saya antusias, saya senang, insya Allah akan berjalan terus. Iya, baik. Kak Atiro ada yang mau ditanyakan?
Kak Atira? Oh ya, baiklah. Sepertinya Bapak mau ini borong, belanja lagi. berbagi rezeki ya dengan para UKM, dengan membelanjakan gaji kita, Pak ya. Ya baik Pak Bambang, tadi atas apa ya, mungkin tanggapannya dengan adanya Harbolkum. Silakan diborong ya Pak ya. Terima kasih Pak, silakan dilanjut belanjanya. Terima kasih. Baiklah sobat UKM, kita lanjut lagi dengan melaksanakan review ya, produk-produk dari Mall UKM. Nah, untuk kali ini memang acara kita lakukan di Mall UKM, tapi kita juga ada yang belanja online dengan para pelaku UMKM lainnya ya, yang sudah dikoordinir. Jadi ada linknya juga dari kantor pajak berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait, kemudian dengan beberapa universitas yang punya binaan UKM. Nah, dan telah kami lakukan belanja pada kemarin awal bulan. Nah, untuk kebetulan yang Harbolkum yang di Mall UKM baru kita laksanakan di hari ini. Nah, selain kita melakukan belanja di Mall UKM, rangkaian Harbolkum juga sama seperti biasa, ada tentang penyuluhan perpajakan untuk menambah pengetahuan para pelaku usaha ya. Yang nanti ini ada podcast yang kita laksanakan bekerja sama dengan IAIN yang sekarang sudah berubah menjadi UIN ya, UIN Cyber Syekh Nurjati. Iya, betul, yang kemarin sudah kita laksanakan di sana. Baik Kak Atira, mungkin ada yang mau direview dulu ya dari beberapa produk di Mall UKM ini. Iya ini Bu, jadi ini udah ada displaynya nih masing-masing, dan ini salah satu atau beberapa produk yang sebelumnya belum pernah direview sama kita ya Bu ya. Iya betul Kak. Karena gantian ini juga kita mungkin dari produk makanan terlebih dahulu ya Bu ya. Ada yang satu yang menarik di saya ini, pangsit biji durian. Emangnya biji bisa dimakan Ibu? Emang Neng, saya tuh kalau sama Cirebon, aduh emang kagum banget gitu ya. Inovatif banget ya. Dari yang kemarin, yang sesuatu yang sebetulnya biji yang terbuang ya. Ada yang kulit kopi ya, kulit kopi yang biasanya dibuang, yang digunakan hanya bijinya saja. Kemarin juga bisa jadi minuman ya Nengnya. Iya, nah sekarang mungkin ini biji durian ya? Harganya dulu ya Bu ya. Harganya untuk baik Neng. Yang pangsit biji durian ini harganya 17.000 kawan-kawan. Dan ini tuh saya ini Bu, padet Bu isinya. Iya, pasti nih, pasti nanti langsung beli. Iya, mungkin ini pasti langsung beli nih. Ini aslinya, iya karena saya tertarik nih, iya. saya beli aja nih. Langsung beli nih, langsung nih, pasti. Biji durian 17.000. Iya. Kemudian ada apa lagi Bu? Teh pala ya Bu ya tadi. Iya, teh pala nih, teh pala nih. Biasanya itu buat bumbu empal Bu di sini. Oh iya, ya pala. Iya, kalau di daerah saya buat rawon. Oh, buat iya, rawon. buat gandul, nasi gandul padi kalau di rawon. Iya, gitu. Terus ada lagi nasi pindang kalau di Semarang dan sekitarnya. Nah, ini ternyata dibikin teh. Harganya 36.000 ya Bu ya, teh pala ini. Mungkin ya. Dari Majalengka juga Bu, ya. Produk Majalengka. Nah, ini yang selalu bestseller juga ini Neng ya. Ini kalau kesini sering habis, ini beberapa bulan kemarin kalau kesini saya beli habis, dan teman-teman yang nitip yang nggak sempat ke Mall UKM langsung biasanya nitip kehabisan. Nah, ini ada lemon slice ya, udah kering, dan ini kuat sampai berbulan-bulan ke. Jadi kalau mau bikin lemon langsung tinggal diseduh pakai air. Kalau saya biasanya tak campur ini Neng, kayak yang kalau madu terus saya dengan madu. Ya, saya campur sama teh ya. Atau di sini juga kan ada yang ini ya, empon-empon yang kering itu di Mall UKM juga ada. Nah, biasanya saya campur-campur itu. Jadi kita mau minum tradisional yang higienis tapi juga praktis dan enak. Iya, akhirnya kayak kecanduan deh karena buat kesehatan. Baiklah. Saya suka melihat ini ada di meja Ibu ya. Iya. Dan ini tadi sudah ada yang nitip juga nih, tinggal satu langsung aja saya ambil. Takut kehabisan. Ya, iya betul. Ya, iya. Oke, kita ke produk selanjutnya ya. Biasanya ini untuk kerupuk kulit ikan patin itu varian yang originalnya itu yang seperti biasa.
nggak ada di sini ya. Tapi sekarang ada varian lain Bu, varian soto. Wah, baru nih. Kok bisa ya kepikiran ada varian Iya, soto? makanya inovatif banget nih pelaku usaha di Cirebon nih ya. Itu kalau di sini biasanya produknya kan dari Suci Ayu Maja Kuning ya, bahkan ada yang dari Bali juga Neng ya. Betul. Nah, yang itu kalau ini produknya dari Cirebon. Ke Cirebon memang inovatif banget nih. Harganya ini 23.500. Iya, salut deh, applause deh untuk Cirebon yang inovatif. Kulit ikan patin yang varian original, ini ada yang varian sotonya mungkin bisa dibeli. Ya, berarti makan nasi nggak usah beli soto. Iya. Kita beli. Udah beli ini aja kan ya. Betul ya, inovatif banget. Nah, kemudian ada lagi ini yang mungkin nggak usah ke Thailand lah, nggak usah ke Thailand atau ke Cina kalau mau makan yang agak serem gitu, agak aneh. Nah, bisa saja di Cirebon aja, tinggal beli di Mall UKM. Ya, ini produk UMKM Majalengka ya, dari produk Majalengka. Ini ada goreng simet ya, bacanya simet ya, belalang. Nah, atau juga nggak perlu beli jauh-jauh ke Jogja atau Solo yang di sana biasa ada belalang goreng. Di sini juga ada belalang goreng nih ya. Dan ini keripik mungkin lebih crispy ya, nggak berminyak, mungkin lebih sehat lagi. Ya Neng ya, baiklah. Berikutnya Neng. Ini salah satu yang saya suka sih, Bu, kerupuk tulang ayam. Biasanya ini salah satu senior di kantor kita suka beli ini. Suka ya, beli ya. ini. Ini rasanya enak sih, Iya, buat gayam-gayam gitu kan sambil makan bakso ya, yang biasa kita sambil kita kerja gitu ya, Bu, yang menemani. Nggak sadar udah sambil kerja, nggak sadar udah satu bungkus habis. Biasanya ini bisa buat bagi-bagi ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian kali ini kami juga akan mereview produk-produk untuk kebersihan dan kesehatan ya Neng ya. Nah, ini ada Apa itu, Bu? karbol sreh. Kalau ini saya udah biasa beli Neng. Kalau ini saya udah biasa beli, udah langganan ya. Dan ini kalau saya lihat ini konsentratnya lebih pekat ya, dan lebih wangi daripada produk yang sudah terkenal yang dijual di mall-mall biasa. Nah, jadi saya pakai ini. Ini komposisinya ada serai, karbol, lisol, dan air. Dan saya udah langganan nih buat di kos dan buat di rumah juga ya, karbol serai. Misalnya ada punya kucing, kebetulan saya punya kucing. Jadi untuk membersihkan, kadang yang namanya kucing kalau main kejar-kejaran terus ada yang kayak shock atau gimana, ceret ada pipisnya. Nah, pakai ini. Iya, betul, iya. Sekali ya, Ya, dibutuhkan untuk di rumah. Kemudian ada lagi Apa itu, Bu? sampo motor atau mobil. Nah, ini Neng. Sampo motor atau mobil nih. Saya tadi nggak sempat. Ada harganya. Ada merek Gunung Ini Jati. iya, 10.000. Ini. Yang Bisa karbolnya bersih, hemat, aman, dicek. karbolnya 18.000. Wah, ya, Bu, Iya, yang saya ukuran hafal. sebesar Iya, ini dan berapa ini liter, pekat. Bu? Ini pekat, Neng. Seliter ya ini ya? Ini kayaknya seliter. Ini pekat. Jadi kita hemat kalau pakai ini. Tapi yang menarik lagi karena dia variannya serai, Bu. Jadi Iya. emang ada wangi dari serainya. Aromaterapi. Aromaterapi juga. Jadi selain untuk membersihkan juga, ini juga wanginya juga enak ya buat. Nah, yang biru-biru tuh apa, Neng? Yang biru-biru? Ini deterjen mencuci, membersihkan dan mengharumkan pakaian. Ini Wow. juga pencuci pakaian ini. Berapa harganya, Neng? Harganya 8.000. Wah, Sebenarnya cukup terjangkau ya, Bu. Iya, Ini iya yang terjangkau nih. pelaku UMKM di Cirebon ini mematok harganya juga untuk yang terjangkau untuk dibeli juga ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, kali ini kalau kemarin kita biasa mereview ada tas, sepatu yang rajut ya, Neng ya. Kali ini saya mau menunjukkan ini. Wow, nih cantik banget ya. Kayak yang kita lihat di aplikasi PIN di sosmed itu. Pinterest. Iya, ternyata kita orang Cirebon bisa bikin ini, Neng. Cantik banget ya. Dan ini berat, Neng, berarti dia kuat banget ya rajutannya. Iya. Iya, warnanya juga menarik, bisa dipadankan dengan baju kita warna apapun ya. Ini betul sekali. kalau hitam putih jelas. Ini ada merah, ada biru. Beli satu bisa digunakan di berbagai acara dan di berbagai kesempatan. Ya, harganya sekali ya, cantik warnanya sekali. ada berapa Ya, warna ini, Bu? kardigan. Nah, ya
Harganya 330 sesuai lah ya. Sesuai ya. Ada harga, ada Handmade. kualitas. Iya, handmade kualitasnya. Sesuatu yang handmade pasti bagus. Iya, nah ini juga bisa digunakan dipadu-padankan di berbagai kesempatan ya. Baiklah. Berikutnya yang di sana itu apa Neng? Itu yang di belakang. Batik apa itu Neng? Oh, ini kopi, Bu. Ini batik perpaduan kayaknya sih ini ya, motif kopi ya. Iya. Perpaduan alami dari flora. Ya, dan di itu Indonesia ya, karena itu yang kopi itu ini. salah satu. Ini nih yang pembuatannya tradisional yang mungkin kawan pajak sobat UMKM pernah lihat yang di kalau nggak salah Betul, dipukul-pukul itu ya. Betul. Iya. Tapi lupa namanya apa ya ini. Iya. Ya. Nah, kemudian Itu kita bisa tanyain mereka gimana mau pada belanja apa. oh ya, itu ada kita tanya bapak-bapak yang sedang melipat batik. Mau beli apa? Silakan. Bapak, Pak. Pak, mohon, izin Pak. di sini kita Di sini, Pak, mau sebentar, Pak. tanya-tanya nih pada belanja apa. Wah, Pak Fajar. Bapak Pak Fajar. Iya, Pak. Bapak sebelum Aduh. sebelum, Pak, kita ini ada Udah. tambahan. Aduh. Selamat pagi Kak Indah. Iya, Pak, mau boleh Pak lihat belanjaannya, Oh Pak? boleh toh. Iya. Jadi Bapak, Waduh, banyak banget. Susu. Pakai susu. Kan biasa kan Bali biasanya ya. Iya. Ini buat Jadi- siapa, Pak? Buat rahasia. Sayang istri, sayang anak. Iya. Biasa kan Bali biasa ini kan kok Lembang ini kan saya Iya, tertarik penasaran. Ini Iya. sih. Pai susu tidak Pai harus susu. jauh-jauh ke Iya, Bali. nggak usah jauh ke Bali. Bisa belanja di Mall UKM Cirebon ya, Pak ya. penasaran Iya. Ini selera anak muda rasa coklat Baiklah. sama rasan. harganya berapa itu, Pak? Ini murah meriah cuma 25.000. Wow. Murah 100.000 Iya. dapat 4 murah sekali. Daripada kalau misalkan datang langsung kan lebih mahal ya, Bu. Iya. Lembang juga mahal. Ini Hari Minggu kemarin saya barusan ke Lembang, jadi wah ini tuh kayaknya menarik nih. iya, Menarik betul. sekali. Ini ada juga yang beli Terima kasih, Pak. keripik. Ini mungkin ini dulu, Pak. Ini Pak Tommy udah ini, Pak Bu, Tommy. udah display ini ya. Ini motif apa tuh, Pak? Bapak beli apa ini? Pakain, Pak. Favorit saya ini. Makasih. Buat siapa, Pak? Oh, buat sendiri. Waduh, terima kasih. Harganya berapa tuh, Pak? 210.000. Wow, kalau batik sendiri lama, Pak. Iya. Iya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Silakan dilanjut belanjanya. Pak Fajar, Terima kasih. terima kasih banyak. Terima ya, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Nah, itu Baiklah. mungkin salah satu kemeriahan yang di sini ya, Bu, ya. Udah Baik. cukup banyak. Mungkin Iya. nanti teman-teman yang masih di kantor juga akan menyusul juga ke sini untuk Baiklah. belanja di Ha-ha. Mall UKM gitu. Iya. Baiklah, kawan pajak sobat UKM. Nah, review kita sementara ini dulu. Nanti kita akan mau lanjut mewawancarai beberapa rekan-rekan yang sedang belanja di Mall UKM. Baiklah, kita keliling dulu ya, Kak kameramen. Ya, baik. Nah, ini ada pembelanja yang semoga saja dapat rezeki nih, Mas Arif nih. Mas Arif, ini kita ada bagi-bagi souvenir langsung, tapi ada syarat dan ketentuan. Harus bisa menjawab pertanyaan dari kami. Nah, pertanyaannya apa kepanjangan Harbolkum? Hari belanja online UMKM. Masih bisa memperbaiki? Masih bisa diperbaiki? Hari belanja online ya kan? Kementerian ya kan? Hari belanja online produk UMKM. Oke, siap. Betul nggak Kak Atira? Betul nggak? Betul. Baiklah. Terima kasih atas semangatnya ini. Termasuk pelanggan setia belanja. Mau milih Apa? ini karena baru pertama kita mau bagi, jadi bisa pilih. Mau milih jam atau payung? Apa tadi? Milih jam atau payung? Jam atau payung? Jam dinding atau payung? Payung boleh. Payung. Payung aja, baiklah. Nah, jangan lupa kawan-kawan, sambil belanja kita bagi-bagi hadiah. Apa mau jam? Bingung dia. Mau jam dinding atau payung? Payung udah ada sih. Iya. Kenakan jam apa payung ini? Sesuai kebutuhan sih. Jam payung. Jam aja, jam dinding. Baiklah. Lebih awet kayaknya. Lebih awet, baiklah.
sepertinya ini. Terima kasih. Besar ya. Ya, hadiah ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia. Ya, Terima makasih. kasih Bank Syariah Indonesia. Masih Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, bertemu lagi di podcast UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dan episode kali ini itu berjudul Jejak Aliran Dana Pajak di Indonesia. Edisi kali ini aku Dina bakal nemenin teman-teman beberapa menit ke depan untuk membahas ngobrol-ngobrol santai terkait pajak. Ya tentunya itu obrolannya itu akan sangat asyik, sangat informatif dan anti boring-boring. Episode kali ini kita bakal membongkar rahasia di balik uang pajak yang kita bayarkan setiap hari. Nah, mungkin teman-teman itu penasaran kan uang pajaknya itu digunakan untuk apa, bagaimana cara menghimpun dan lain sebagainya. Kita akan tanyakan langsung kepada pakarnya. Selamat datang kepada Bapak dari KPP Penyuluh ya, Penyuluh KPP 1 Cirebon, kepada Pak Sigit Andrianto dan juga Bapak Sugi Utomo. Selamat datang Pak, selamat siang. Selamat siang Mbak Iya, jadi pada kali ini itu kita akan membahas mengenai aliran dana pajak Pak, dimulai dari penghimpunannya dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Oke, mungkin sebelumnya Bapak mau memperkenalkan diri dulu, silahkan Pak. Iya, jadi apa manggilnya nih? Sobat pajak atau kawan pajak gitu Sobat ya? pajak Sobat Pak, pajak, iya ya. betul. Kalau di KPP kita kawan pajak, Kawan kalau pajak. di AIN sobat pajak. Iya betul. Ya, jadi saya Sigit sama Mas Sugi ini salah dua dari Salah 8 dari 8 penyuluh di KPP Pratama Cirebon 1 gitu. Oh gitu, oke. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Boleh, Mbak Dina. Mungkin teman-teman udah penasaran banget nih. Iya, mungkin pertama itu gimana sih Pak proses sampai uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat itu bisa jadi fasilitas umum gitu Pak? Iya. Mungkin terima kasih Mbak Dina udah ngundang kami, dan sebelum kita ngobrol terlalu jauh gitu ya, Iya, saya betul. perlu disclaimer dulu nih buat kawan pajak atau sobat pajak semua bahwa kami di KPP atau sebagai unit dari Direktorat Jenderal Pajak, Iya. Kementerian Keuangan itu mungkin lebih punya wewenang dan tanggung jawab untuk soal pengumpulan dananya, untuk penerimaan negara. Sementara buat belanjanya itu sebetulnya terdistribusi ke banyak sekali kementerian dan lembaga. Sehingga kalau pertanyaannya adalah soal belanja, barangkali kita akan jawab yang sepengetahuan kami gitu ya. Betul. Nah, untuk menjawab yang tadi kita perlu mungkin biar gampang sobat pajak bisa menganalogikan kalau kita punya dompet gitu ya. Kayak dompet. Mbak Dina barangkali punya anggaran juga sebetulnya. Iya. Kalau bulan depan misalnya ada agenda ujian semester sehingga mungkin perlu banyak fotokopi atau ada kegiatan outbound kemana dan seterusnya, barangkali akan mengajukan proposal ke orang tuanya untuk punya anggaran Iya, pendapatannya pendapatan. segini karena kita mau belanja begitu. Gitu. Dan negara juga sebetulnya mirip-mirip punya dompet yang kita sebut sebagai APBN. Kalau di pusat APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang tahap
atau siklus penyusunannya itu berputar terus tiap tahun, ada dari mulai perencanaan, kemudian penyusunan, lalu pembahasan dengan legislatif, DPR pusat atau DPRD di provinsi dan kota kabupaten, sampai kemudian pada pelaksanaannya. Nah, anggaran itu bahkan disiapkan sebelum tahunnya mulai gitu. Jadi kalau kawan atau sobat pajak coba browsing, rancangan undang-undang APBN buat 2025 misalnya sudah diputuskan. Jadi bahkan sobat pajak kalau ingin tahu tahun depan kita mau bangun jalan berapa kilometer, mau bangun jembatan berapa banyak, sudah ada datanya, dan itu semuanya ada di Kementerian Keuangan di situs kemenq.go.id di bagian keuangan negara. Nanti kawan pajak sudah bisa ngambil buku yang isinya adalah advertorial soal APBN 2025 yang telah berlalu. Di setiap bulannya juga ada buku APBN kita yang mengupdate bagaimana belanja negara di sepanjang tahun di setiap bulannya, sehingga bukan hal yang rahasia. Jadi apa yang masuk ke negara itu sudah direncanakan, penerimaannya berapa, lalu kemudian apa yang keluar, apa yang dibelanjakan juga sudah direncanakan, dan bukan nunggu uang pajak masuk baru kemudian kita mikir mau buat apa, Iya, tapi betul. sudah ditentukan dulu bahkan di sebelum tahun anggaran dimulai. Kira-kira begitu. Berarti awalnya memang anggarannya sudah dicanangkan Iya, sudah dicanangkan. setahun sebelum pelaksanaannya gitu Iya, ya Pak, betul, pembelanjaannya. Oke. Itu ternyata jawaban teman-teman mungkin penasaran gitu ya, gimana sih anggaran pajak gitu dari awal teman-teman bayar sampai jadi fasilitas umum. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu apa aja sih Pak tantangan bapak-bapak mungkin ya dan penyuluh lainnya dari tim KPP juga, apa tantangan yang dihadapi dalam mengumpulkan uang pajak? Mungkin untuk yang paling jadi tantangan banget buat kita gitu ya, DJP itu tentu menumbuhkan budaya sadar pajak. Sadar pajaknya, Iya, sadar betul. pajak. Karena itu bukan hal yang mudah. Mudah. Pertama kita harus menyampaikan bahwa tadi uang pajak itu gunanya kan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Betul. Bisanya jadi fasilitas umum, bukan kemudian bayar pajak langsung dikelola oleh DJP, tapi nggak melalui proses tadi oleh kementerian, lembaga yang memang perlu juga peran-peran dari bukan hanya DJP, tapi semua komponen lembaga kementerian untuk kemudian maksimalkan anggaran yang tadi udah dibuat tadi, kemudian terrealisasi dengan seharusnya gitu ya. Sehingga dari situ masyarakat akan merasakan manfaat dari uang pajak tersebut. Walaupun dari definisi pajak itu kan bukan barang yang bisa manfaat secara langsung ya terima gitu ya. Artinya memang dirasakan bersama dengan adanya fasilitas umum yang memadai dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, maka akan menimbulkan perasaan oh iya, dengan pajak yang kita bayarkan tentu akan menimbulkan kesejahteraan bersama gitu. Karena dari definisi pajak sendiri kemakmuran untuk rakyat ya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena memang negara kita dibangun dari gotong royong warga, warga negara kita. Gitu. Itu yang kadang-kadang kesadarannya kurang. Jadi kebanyakan dari kita mungkin hanya fokus ke belanjanya. Kita pingin negara bisa bangun jalan, kita pingin negara bisa bikin transportasi yang nyaman dan seterusnya. Tapi abai soal bagaimana cara dapat uangnya gitu ya. Padahal sebetulnya tanpa kita sadari kita semua juga sudah bayar pajak. Gitu. Misalnya belanja di belanja di minimarket dan sebagainya kan ada PPN-nya juga. Ya. Tapi menumbuhkan kesadaran bahwa kita nggak selalu harus mikirin belanjanya, tapi juga harus mikirin gimana gotong royong buat bangun negara. Yang lebih sulit lagi mungkin karena pajak ini kan yang di pajak pusat yang kita kelola kan self assessment, Mbak. Jadi wajib pajak menghitung sendiri bahkan pajaknya berapa. Beda dengan kalau teman-teman misalnya sobat pajak mau bayar pajak motor, kita ke Samsat sudah tahu pajaknya berapa. Tapi kalau mau lapor PPH, teman-teman harus ngisi SPT dulu buat tahu pajaknya berapa. Bahkan sebetulnya yang tahu persis pajak penghasilannya berapa dalam konteks ini ya wajib pajak sendiri. Sehingga betul kata Mas Sugi tadi, yang paling utama sebetulnya menumbuhkan kesadarannya dan kepatuhan dari masing-masing wajib pajak sendiri. Gitu. Berarti tantangan terberatnya itu dari kesadaran masyarakatnya sendiri ya Pak ya, dari kepatuhan untuk membayar pajaknya. Kalau untuk
menghimpun dana pajaknya itu menggunakan aplikasi apa ya Pak? Atau menggunakan sistem apa gitu? Nah ini kebanyakan langsung berpikir soal aplikasi, tapi saya mau kembali ke pertanyaan yang paling sederhana misalnya. Sobat pajak mungkin atau mungkin Mbak Dian, kalau misalnya pernah punya pengalaman bayar pajaknya kemana coba? Kalau bayar pajak kendaraan itu langsung ke Samsat Pak. Ya, kalau betul. bayar PPH atau PPN, SPT-nya kemudian pajaknya dibayarkannya kemana? Karena memang belum berpenghasilan ya. Oh, iya. Jadi paling tahunya itu masyarakat umum tahunya tuh bayar ke KPP Pak. Bayar ke KPP. Nah itu. Iya. Itu pengetahuan sederhana yang barangkali bisa mengubah paradigma sobat pajak menjadi berbalik 180 derajat dan punya prasangka yang jauh lebih baik buat negara. Jadi terlalu banyak sobat pajak yang mengira bahwa bayar pajak itu ke kantor pajak. Iya, Ya, betul. padahal kalau konteksnya adalah karyawan yang bayar pajak, yang motong pajak adalah perusahaan atau pemberi kerjanya, disetorkan langsung ke kas negara melalui bank persepsi ataupun kantor pos. Jadi nggak ada uang pajak di kantor pajak. Di kantor pajak ya berarti. Nah ini penting banget nih. Jadi pembayaran pajak tidak melalui kantor pajak tapi langsung disetor kepada kas negara. Sehingga kalau soal aplikasi itu soal lain, tapi soal kita tahu bahwa uang pajak itu dibayarkan langsung masuk ke kas negara, itu sudah mengubah atau mengubah paradigma masyarakat. Kalau kita tahu bayar pajak langsung ke bank dan masuk ke kas negara, maka nggak ada lagi prasangka bahwa ngapain bayar pajak kalau kemudian nanti uang pajaknya dipakai buat ini dan itu. Nah betul, iya betul sih Pak. Tadi di awal kita bilang bahwa uang pajak mau dipakai buat apa sudah ditentukan bahkan di tahun sebelumnya. Nah sekarang uang pajak bahkan tidak lewat kantor pajak sehingga tidak beralasan, nggak masuk akal kalau kita kemudian punya prasangka bahwa ngapain bayar pajak kalau uang pajaknya nanti dipakai buat ini dan itu. Ah iya betul. Gitu. Betul. Gitu. Nah itu dia sobat pajak, supaya nggak salah lagi ya Pak ya. Iya. Nggak ada pikiran bahwa bayar pajak ke KPP gitu ya. Jadi teman-teman kalau seandainya nanti ada saudara atau orang tua yang mau bayar pajak gitu ya, jangan ke KPP. Ke KPP nanti petugas KPP bingung. Iya, nggak bisa nerima Betul uang banget. ya. Iya betul. Atau kalau ada yang berkesimpulan bahwa ngapain bayar pajak karena bla bla bla, barangkali sebetulnya belum pernah bayar pajak. Oh iya, baru pertama kali menjadi mempunyai penghasilan ya Pak ya. Mungkin. Oke. Terkait transparansinya gitu ya Pak, transparansi pemerintah kepada masyarakat itu kira-kira ada nggak ya Pak? Pasti ada. Jadi kan kita kan punya asas pemerintahan yang baik gitu ya. Salah satunya memang diatur terkait dengan keterbukaan, transparansi, dan masing-masing instansi lembaga yang dia memang diberikan pengelolaan anggaran, dia harus menyampaikan anggarannya itu sudah sampai apa progresnya. Mungkin kalau sobat pajak pengen lihat anggaran keseluruhan negara Indonesia ya tadi seperti Mas Sigit bilang bisa akses di kemenq.go.id di bagian laporan itu ada per bulan realisasi APBN kita berapa. Karena ini kita sobat pajak ada di wilayah kota Cirebon, mungkin Kabupaten Cirebon, yang bisa jadi juga pengen tahu kayak gimana di level paling kecil katakanlah desa kita mungkin ada lihat poster di desa itu ada dana desa gitu anggaran ya. Dana desa ya betul. Kita boleh menanyakan ke pemerintah desa Pak, dari uang yang dianggarkan dari dana desa itu seperti yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa progresnya seperti apa? Apakah program-program yang kemudian dianggarkan itu sudah terrealisasi atau enggak? Karena gitu kan pastinya itu punya manfaat buat masyarakat. Iya, itu betul, seperti itu. Makanya jadi penting transparansi, kemudian keterbukaan, karena itu kan bagian dari asas pemerintahan yang gitu ya, Mbak Dina ya. Gitu, itu teman-teman kalau pengen tahu teman-teman alirannya uangnya itu dipakai kemana gitu ya, laporannya bisa diakses di kemenq.go.id ya Pak. Bahkan kalau ditambahin slash alokasi pajakmu ya Mas ya ada. Langsung ada. Kalau pajak bisa masukin jumlah misalnya kalau saya bayar pajak 1 juta rupiah gitu atau 10 juta rupiah, nanti langsung dihitung sama sistem yang buat pendidikan berapa, yang buat pelayanan umum berapa, langsung ketahuan sesuai dengan proporsi anggaran di tahun anggaran yang tersebut. Gitu. Di sana akan dilihat berupa kayak pembagiannya, misalkan dari 1 juta rupiah pajak yang kita bayarkan alokasinya kemana gitu ya. Gitu. Mungkin sobat pajak perlu tahu yang kita obrolkan sekarang itu adalah penerimaan pajak negara dari APBN, porsi APBN. Kita juga ada pemerintahan daerah namanya APBD gitu ya. Nah,
itu akan berbeda. Kalau yang APBD tidak tercakup di yang Kemenkeu tadi Kemenkeu karena itu dikelolanya daerah ya. Daerah. Tapi bukan berarti itu tidak mengalir ke daerah, gitu ya. Dari porsi yang tadi saya sama Mas Sigit sampaikan tadi, nanti ada bagiannya untuk pertahanan misalkan, untuk pendidikan, termasuk untuk perlinsos, perlindungan sosial. Nah, yang perlu diketahui juga ternyata uang yang dikumpulkan berupa pajak itu kemudian masuk ke APBN. Itu dibagi ke daerah lagi. Ke daerah lagi, ya. Karena salah satu prinsip pajak juga kan untuk pemerataan, gitu ya, pembangunan, gitu ya. Ada prinsip bukan hanya budgeting gitu, budgeter, tapi juga pemerataan. Itu ada namanya transfer ke daerah. Transfer daerah. Ya, yang kita kenal mungkin sobat pajak yang ini ada namanya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil. Itu yang semuanya bagian dari fungsi pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan penghasilan di daerah. Tentu itu juga boleh nanti diakses oleh sobat pajak, misalnya Cirebon dapatnya berapa sih TKD-nya, gitu ya. Betul. Itu bisa real time diakses oleh sobat pajak. Itu ya teman-teman. Jadi jangan ada dugaan yang jelek-jelek terkait aduh ini uang pajak dikemanain gitu ya teman-teman. Karena memang pajak itu digunakannya, diperuntukannya untuk masyarakat ya Pak ya, walaupun memang mungkin kita tidak merasakan secara langsung gitu ya, tapi kan teman-teman dapat fasilitas sekolah, kemudian pembangunan jalan dan lain sebagainya, itu berdasarnya dari pajak ya Pak ya. Mungkin kalau ditanya merasa atau tidak, kebanyakan kita mungkin tidak merasa, iya betul. Merasa, padahal hampir mustahil kehidupan kita ini di sekarang normal kita tanpa bantuan dari APBN. Dana pajak, betul, dari APBN. Sebenarnya kalau pajak kan kalau sudah di APBN kita bilangnya pemerintah gitu ya. Gitu. Karena kalau kita ngomongin APBN bukan hanya ngomongin pajak gitu ya, karena ada penerimaan negara yang lainnya yang bukan pajak, yang contohnya mungkin kalau saya sebutkan kayak ya ini kan BLU nih, UIN juga kan adain pelayanan itu masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Seperti itu. Silakan sobat pajak tetap harus peduli terhadap pajak dan penggunaannya, biar kemudian tadi di awal tantangan kita kan terkait dengan gimana masyarakat mulai peduli, sadar pajak gitu ya, ketika dia punya penghasilan yang penghasilannya harus membayar pajaknya dengan rela gitu ya. Bila perlu minta dihitungkan misalkan itu ya, kita seperti itu. Jadi pertanyaannya bukan uang pajak saya dipakai buat apa, karena bahkan itu tidak harus bertanya ya, sudah ada jawabannya dulu. Sebelum bertanya udah ada jawabannya dulu. Di dalam konteks negara udah tahu kalau APBN dipakai buat apa. Hanya mungkin yang kita harus upayakan bareng-bareng semuanya ya, memastikan bahwa pemanfaatannya itu memang sesuai, mungkin itu. Gitu. Dulu ada jargonnya Mas ya. Apa tuh Pak jargonnya? Ya, lunasi pajak ya, awasi penggunaannya. Dulu ada. Gitu. Berarti masyarakat juga harus sangat berperan aktif ya dalam mengawasi. Betul, karena pajak itu kan bisa dibilang porsinya itu di APBN kita hampir 80%. 80% gitu ya, besar. Kita ngomongin tadi anggaran sudah ditentuin di tahun sebelumnya. Ketika pajak itu tidak terkumpul di tahun berjalan, maka risiko besar oleh pemerintah. Gitu ya. Maka akan ada timbul pembiayaan, yaitu ditanggung oleh ya semua gitu ya. Makanya tugas DJP memang terbilang cukup ya nggak mudah gitu nggak mudah karena kita harus mengumpulkan pajak, potensi pajak yang memang seharusnya dibayar oleh masyarakat. Bukan berarti ketika nanti ada himbauan misalkan seperti itu bentuk apa? Bukan bentuk apa namanya Mas? Bentuk perhatian lah sebetulnya. Perhatian sebetulnya bahwa atas wajib masyarakat itu yang memang seharusnya dia membayar pajak, kita sampaikan, kita kasih tahu, kita termasuk kita edukasi. Memang tantangannya ketika wajib pajak tersebut menanyakan Pak apa pajak yang kemudian manfaat pajak yang saya rasakan. Gitu ya. Ambil contoh, saya melakukan pelayanan di instansi A masih seperti itu. Saya katakanlah mendapat meminta pelayanan di ID juga masih seperti itu. Memang masih banyak PR yang harus dibenahi bersama terkait dengan tadi apa namanya pelayanan mungkin pelayanan bukan hanya dari DJP tapi semua kementerian lembaga yang memang harusnya memberikan kayak manfaat yang kemudian si wajib pajak ini merasa oh iya gitu ya. Pernah ada saya obrol sama Sigit ngobrol gini, mungkin
bisa nggak sih wajib pajak ini dapat langsung manfaatnya gitu ya? Bisa nggak tuh Pak Ya, kira-kira? ketika wajib pajak dengan membayar pajak katakanlah yang besar, ketika ada pelayanan apa dia sudah ada tandanya ini dapat fasilitas apa. Tapi memang itu hanya obrolan saya. Obrolan santai aja. Saya mungkin tambahin sedikit ya, Mbak, Iya. karena memang kadang-kadang kita nggak merasa bahwa kita tuh mustahil dalam bahasa kita nyaris mustahil untuk bisa hidup normal tanpa campur tangan dari Tanpa negara. tangan Ya. negara. Mbak Dian mungkin bisa, alhamdulillah bisa bangun pagi gitu ya. Ketika melek pertama kali bangun pagi, tanpa disadari mungkin kita bisa tidur nyaman setiap malam tuh karena ada negara yang mengatur soal keamanan dan Keamanan ketertiban pertahanan misalnya. negara, iya. Di mana belanjanya juga dari negara. Terus sudah itu mau berangkat ke kampus, nyalain motor barangkali bensinnya juga bukan yang sudah harga pasar misalnya, terus masuk lewat dari perumahan masuk ke jalan yang umum, coba aja kalau kita harus urunan setiap kali mau lewat jalan gitu kan, betapa Iya repotnya. betul banget, repot banget. Ya. Ketemu ke lampu merah gitu, kita mungkin nggak care soal lampu merah bisa nyala terus tiap Bisa nyala saat, terus, gitu. Padahal iya, listriknya yang bayar Ada juga listrik negara juga. Coba bayangin kalau kita kayaknya kalau di perapatan ini harus nyebrang sendiri-sendiri, kayaknya urunan ada buat lampu merah itu Iya, kan iya, repot. iya, Kan? repot juga. Dan seterusnya. Terus makan juga misalnya, ini yang menurut saya yang paling nggak bisa kita bohongin gitu ya. Kalau di rumahnya sobat pajak semua masih masak pakai tabung yang warnanya hijau, gitu. Betul. Coba dibandingkan dengan tabung yang warnanya pink atau biru gitu ya, maka ketemu akan per kilogramnya berapa yang dibayarin sama negara. Nah itu kadang-kadang tidak kita sadari. Kadang-kadang kalau kita nemu jalan rusak, maka dugaannya lebih ke soal uang yang dipakai kemana, Iya. tapi nggak pernah mikir misalnya, oh barangkali uangnya mungkin memang jangan-jangan kurang, atau barangkali memang saya nggak usul supaya jalan ini untuk segera dibetulkan. Bisa jadi dari masyarakatnya juga tidak sadar akan Iya. bayar pajak juga ya Pak ya. Ya tapi manusiawi, karena Iya, lebih manusiawi. banyak yang menuntut haknya dulu sebelum soal kewajibannya. Sebelum soal dipenuhi. kewajibannya. Iya. Betul. Nah itu dia teman-teman. Nah mungkin kalau untuk kita sebagai generasi muda ya Pak, itu peran apa yang bisa kita lakukan untuk yang tadi masalah kesadaran pajak masyarakat dan lain sebagainya? Tentu harus tetap rajin belajar. Rajin belajar. Ya, karena kita semakin belajar membuka pemahaman kita gitu ya. Kita tidak menutup mata, kemudian kita tetap menambah wawasan. Karena dengan belajar tadi, apalagi Mbak Dina dan teman-teman lain kan memang masih belajar ya. Iya. Nanti setelah waktunya lulus kemudian dapat pekerjaan penghasilan ataupun usaha, maka di situ mulai saya ada penghasilan, kemudian dengan fasilitas yang saya dapat sekarang ini berarti saya perlu nih dengan penghasilan yang saya peroleh gitu ya, saya untuk menghitung apakah ada pajaknya atau tidak. Tentunya generasi muda ini penentu nanti masa depan bangsa kita kan gitu ya. Iya. Ketika di awal sudah terbuka pikirannya terkait dengan pajak ini, kami berharap dengan seperti itu dia akan juga bercerita ke teman-teman, mungkin di keluarganya gitu ya, yang tadi pandangan terkait dengan pajak itu adalah mungkin Salah ya, Pak ya? gitu ya. Kita perbaiki. Betul. Sebetulnya bukan yang salah itu terkait dengan pajak, tapi bagaimana penggunaannya, termasuk mungkin proses pengumpulannya juga. Silahkan bagi teman-teman sobat pajak yang muda yang memang masih semangat gitu ya, mengkritisi kerja-kerja dari pemerintah gitu ya. Betul. Banyak sarana untuk mengkritisi itu. Yang penting kritisnya adalah ke yang baik, bukan dengan cara yang sebaliknya, brutal betul ya. yang Tentu itu kan jadi pertimbangan. Termasuk kalau ditemukan adanya katakanlah penyelewengan atau apa yang teman-teman sobat pajak tahu, laporkan. gitu ya. Ada saluran pengaduan masing-masing instansi. Kalau di kita di pajak ada di kering pajak gitu ya, atau pengaduan pajak.go.id, seperti itu. Iya, jadi sobat pajak yang muda-muda mikirnya nggak usah jauh-jauh. Nah, kalau sekarang belajar yang fokus, yang giat ya Pak ya. Semoga studinya juga lancar gitu kan ya. Terus kalau punya sarana fasilitas umum, fasilitas negara dimanfaatkan dengan baik, jangan dicoret-coret, jangan dirusak kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, nanti setelah punya penghasilan barangkali perlu menimbulkan keresahan tuh Mbak Dina. Jadi kalau kita punya motor atau kita punya rumah kan kepikiran bahwa saya harus bayar PBB atau bayar pajak kendaraan. Maka kalau kita gajian juga harusnya punya pertanyaan bahwa ini saya kayak gajian segini udah dipotong belum ya sama perusahaan. Kalau saya punya usaha sendiri, terus saya harus ngelaporinnya seperti apa gitu ya. Nah, dan
itu akan sangat dihargai oleh kami dan kita senang banget terima tamu untuk wajib pajak yang baru mau belajar kayak gitu ya Mas. Yang penting punya keresahan karena kalau cuek, kalau kemudian biarin aja, barangkali juga negara nggak tahu, ya nggak apa-apa yang lain aja, maka fungsi waktu itu juga nantinya buat pajak malah jadi menyulitkan juga kalau kita harus bayar pajak setelah penghasilannya sudah dinikmati di tahun-tahun yang sebelumnya. Gitu. Nah berikutnya juga buat sobat pajak yang masih muda-muda, pasti nanti besok kalau Indonesia sudah insya Allah jadi katanya Indonesia emas, pasti malu gitu ya kalau kita jadi free rider. Kita menikmati fasilitas negara tapi nggak berkontribusi, kayaknya malu. Maka pajak menjadi betul-betul jadi sarana buat menunjukkan cintanya sama tanah air gitu ya. Ya kita bisa kritik kalau kita sudah melaksanakan kewajibannya dulu gitu. Itu. Dan satu lagi juga nih, ini karena Mbak Dina itu penguasa di dunia yang lain, di dunia maya. Iya betul, Gen Z. Ya, netizen yang budiman juga biasanya kalau baca berita soal pajak pasti dugaannya udah kayak gitu kan ya. Yang jelek-jelek banget Pak, betul. Kalau ada pengusaha yang kena pajak, bukan dugaannya bahwa barangkali memang pengusahanya perlu edukasi atau pengusahanya perlu memang ada tindakan koreksi dan seterusnya, tapi udah pasti pikirannya negaranya yang jahat gitu ya. Negara yang jahat itu kan sebetulnya buat kita, kalau saya sama Mas Ugi curhat tuh kan kasihan kami, kita juga berupaya seperti itu buat negara biar tetap jalan, tapi ternyata ketika ada berita yang muncul kemudian direspon tidak seperti seharusnya. Ya, minimal teman-teman sobat pajak, apalagi yang nonton channelnya IAIN ini pasti punya pengendalian diri untuk barangkali kalau mau berkomentar, ini cari dulu akan masalahnya seperti apa. Iya betul. Jangan titik terangnya gimana ya Pak yang ya? Penting Jangan viral. gitu. Ya memang begitulah ya Pak adanya. Terakhir mungkin Pak untuk pesan secara keseluruhan untuk generasi muda, itu gimana? Iya tadi sih belajar yang rajin, punya prasangka yang baik buat negara, kemudian nanti ya setelah berpenghasilan peduli juga sama negara, karena taat bayar pajak. Iya, karena negara ini sebetulnya bukan dibiayain oleh orang lain, oleh kita juga secara gotong royong gitu. Itu aja sih. Itu aja. Ya. Kalau dari Pak Segi barangkali? Tentu kita harus menumbuhkan gitu ya. Pajak itu memang hal yang baik ya, hal yang baik karena dengan kita membayar pajak gitu ya, kita akan membantu negara kita untuk terus bangun gitu ya. Tanpa harus berhutang. Gitu, tanpa harus berhutang. Kita harus niatkan kita belajar dengan rajin sehingga cita-cita kita tercapai gitu ya. Kemudian kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat juga bagi masyarakat. Bukan hanya tadi tentu kalau kita punya penghasilan ya, kemudian kita berikan sumbangan. Kalau pajak itu kan berupa uang ya. Iya. Kalaupun misalkan barang sejauh ini belum bisa ya Mas. Belum bisa. Intinya kita yakin bahwa pajak yang kita bayarkan, yang sobat bayarkan itu dipergunakan memang sesuai dengan yang seharusnya. Yang seharusnya. Ya, karena semuanya sesuai dengan koridor diatur gitu ya peraturannya. Kalaupun ada yang dirasa berbeda gitu ya, tidak seaturan, jangan sungkan juga untuk laporkan. Karena itu bagian dari pengawasan tadi ya. Pengawasan semua pihak gitu ya, semua pihak gitu. Iya. Ya, kalau pajak dan APBN-nya kuat, maka Indonesia baru bisa sejahtera. Bisa juga sejahtera. Iya. Mungkin itu saja Pak sesi kali ini ya teman-teman. Mungkin kedepannya ya setelah menonton episode kali ini udah nggak ada lagi paradigma atau praduga yang buruk terkait pajak dikemanain sih gitu ya Pak ya. Terus kok nggak dirasain, terus selalu ngeluh gitu terkait fasilitas negara dan lain sebagainya. Semoga kedepannya jangan ya teman-teman ya setelah nonton ini gitu. Itu saja mungkin Pak pembahasan kita pada sore ini ya. Terima kasih untuk mengisi mengedukasi teman-teman semua. Mungkin itu saja teman-teman episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.